رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي بلغ الدين والورع اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أوصيكم وإياي بتقوى الله وقد فاز المتقون وقد قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن وأنتم muslimun. Shadaqallahul adzim. Sidang Jumat yang berbahagia. Alhamdulillah wa syukurillah. Marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan taufik-Nya, sehingga kita diberi nikmat kesehatan, nikmat iman, nikmat kesempatan, nikmat kekuatan, sehingga kita dapat hadir di tempat yang mubarak ini, di tempat yang suci ini, untuk melaksanakan suatu kewajiban, yaitu sholat Jumat secara berjamaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat-Nya kepada kita sekalian, sehingga kita mendapat pahala di dunia, lebih-lebih di akhirat insyaallah. Sidang Jumat yang kami muliakan, dan juga tak lupakan ucapkan salam dan taslim kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, di mana Nabi rahmatan lil alamin. Sidang Jumat yang kami muliakan, adapun judul khutbah yang saya ingin sampaikan pada kesempatan ini, yaitu berbuat baik terhadap kedua orang tua. Mengingat pentingnya seorang anak berbuat baik kepada orang tua, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan seorang anak yang berbuat baik kepada kedua orang tua, sebagaimana firman Allah, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Artinya, sembahlah Allah dan jangan segala kali mempersekutukan sedikit pun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Sebagaimana Luqman dalam Al-Quran mengatakan, wa isqala Luqman li ibnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billahi inna syirka wa tumal adhim. Artinya, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu memberi pelajaran kepadanya, hai anakku, janganlah mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan Allah benar-benar kesaliman yang besar. Selanjutnya dari ayat tersebut, wa wasaina insana biwalidayhi ummuhu wahnan ala wahnin wa bisaluhu fi amin anishkur li wal walidayka ilayyal masir. Artinya, dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada ibu bapaknya, ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah bertambah lemah, dan menyampinya dalam 2 tahun, dan bersyukurlah kepadaku dan kepada ibu bapakmu hanya kepada bulan tempat kembali. Di antara sekian banyak manusia di atas dunia ini, banyak sahabat, banyak teman, banyak keluarga, maka yang pertama-tama kita harus berbuat baik adalah ibu dan bapak. Sebagaimana pertanyaan seorang sahabat kepada Rasulullah yang berbunyi, ya Rasulullah, mata alkum nasi
bihusni sahabati. Qala ummuka, qala sumaman, qala ummuka, qala suman, qala ummuka, qala suman, qala ummuka. Artinya, ya Rasulullah, siapa yang paling berat untuk saya berbuat baik atau patuhi? Rasulullah menjawab, ibu. Sahabat kembali bertanya, kemudian siapa lagi? Jawab Rasulullah, ibu. Kemudian siapa lagi? Ya Rasulullah. Menjawab Rasulullah, ibu. Kemudian siapa lagi? Rasulullah menjawab, bapak. Hadis ini menunjukkan bahwa di antara sekian banyak manusia di atas dunia ini, maka yang pertama-tama berbuat baik adalah ibu. Bahkan 3 kali ulangi Rasulullah, ibu, ibu, ibumu, baru berakhir 1 kali kepada bapak. Kenapa 3 kali diulangi ibu? Karena ada 3 jasa-jasanya ibu yang paling besar kepada anaknya. Pertama, mengandung seorang ibu itu lamanya itu 9 bulan lebih. Jadi bukan main penderitaan ibu ini, pengorbanan ibu untuk dalam pendidikan, dalam untuk anaknya yang dikandung itu. Tentunya dalam hal ini perlu kita ketahui bahwa seorang suami harus mengetahui beban ibu yang mengandung itu. Coba bayangkan pengalaman saya selama di sini, itu kalau ada hakikat itu anak-anak yang lahir itu rata-rata itu 2 kilo atau 2,5 kilo, bahkan 3 kilo dan 3,5 kilo. Tidak ada di bawah 2 kilo. Ini merupakan satu beban kepada ibu yang mengandung itu. Tentunya seorang suami harus mengerti tentang penderitaan atau yang beban yang dibawa kepada istrinya itu. Perlu kita ketahui bahwa iman adalah wanita adalah kontraknya untuk melahirkan, tetapi seorang suami harus mengetahui tentang beban ibu yang mengandungnya itu di dalam kandungan anak yang dikandung itu. Tentunya contohnya, coba bayangkan itu ibu yang dikandung itu 3 kilogram atau 2 kilogram itu yang dibawa ke kamar mandi, itu dibawa ke dapur, itu dibawa ke pasar. Jadi bukan main beban yang diderita ibu itu. Tentunya bapak-bapak harus mengetahui. Coba bayangkan kalau bapak tak coba dari ini malas dibawa buku nampak tak ikat dari watata kira-kira tak bawa lo dio lo kamar mandi lo pasai dan sebagainya. Kira-kira bagaimana perasaan bapak itu gambar bagaimana beban seorang istri yang mengandung itu. Tentunya dalam hal ini ibu-ibu ini memerlukan makanan kesehatan dalam untuk kandungan anak yang dikandungnya, yaitu makanan yang halal dan yang mengandung gizi di dalam untuk pertumbuhan anak. Jadi usahakan mandre anak indona sebab anak itu mandi dalam kandungan menurut kesehatan melalui placenta di rumah. Jadi ibarat memang mandre halal, makanan yang halal, bukan makanan boleh-bolehan yang penipuan atau ceko-ceko sehingga anak dalam itu terpengaruh karakter di dalam kandungan itu. Maka dengan demikian perlu memasukkan makanan yang halal dan bergizi kepada anak-anak yang dikandung itu. Karena ibu makan, anak juga makan di dalam melalui placenta, melalui iruna anak-anak itu makan bayi di dalam kandungan. Bapak-bapak sekalian, juga perlu ditanamkan pendidikan dalam anak. Ada seorang ibu di Mesir itu, irona diketahui apa lagi kurang dan apa tingkah laku ibu ini waktu hamil itu. Dia baca Quran, dia sikirina, baca salawatnya. Jadi ini ibu kelakuannya waktu hamil
Jadi naik kalinya dan jadi hanya yang dilakukan ini untuk membaca Quran, mas salawat, mas zikri di dalam sebab anak itu di dalam kandungan itu juga mendengar apa yang diucapkan oleh ibu. Jadi perlu ibu-ibu untuk kalau hamil itu istri di apa namanya disuruh untuk banyak berselawat kepada Nabi, banyak membaca Al-Quran, banyak zikir kepada Allah dan berdoa agar supaya anak yang dikandung ini nanti anak yang saleh-salehan. Itulah. Selanjutnya melahirkan ini kesannya turut-turutan suali agenda di daratnya, suali itu agenda di gue. Ini perlu kita tahu. Jadi perjuangan itu ibu taruh memang memerlukan risiko yang paling tinggi. Kenapa demikian? Karena biasa itu naik risiko dimintai mengaku di dalam kandungan itu. Sebagai mengaku itu naik mengaku apakah sanggup untuk laksanakan perintah Allah Ta'ala menjawab segala larangannya, maka risiko matangga mengaku itu biasa naik matangga masuk dari kandungan ibu. Bahkan ada yang meninggal sebagai itu sanggup untuk melaksanakan perintah Allah Ta'ala menjawab larangannya. Jadi anak-anak yang sebagai itu mestinya mengaku. Pada yang hari di dalam masjid kita sudah mengaku bahwa saya mengaku untuk apa namanya perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Itulah malaikat. Yang ketiga adalah menyusui. Jadi seorang ibu menyusui. Biasa tuh mereka akun rai dia melo pasusui anak. Sebab nasa galena dan pasusui manukun. Nasa galena makuai dan pasusui. Padahal menurut ahli gizi sedunia baik profesor doktor kandungan air asi ibu itu beberapa profesor doktor mengadakan penyelidikan bagaimana tumbuh-tumbuhan yang telah diolah menjadi gizi dan oleh papari air susu ibu. Di kandungan air susu ibu itu memang pemberian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Degaga di lantai ini di teknologi papari air susu ibu. Karena kandungan air susu ibu biasa itu pertama dari apa susu ibu biasa air susu ibu yang pertama itu karena ada warna kekuning-kuningan menurut dalam ahli kesehatan. Air susu ibu yang kuning itu mengandung ibu anti kebal penyakit. Jadi dari apa susu ini ibu-ibu istri ada nah biar susu pertama wadimu bisa nyuruh nak berkasusuran sebab ada kandungan ibu di situ anti kebal penyakit menurut ahli kesehatan sedunia. Jadi itulah beberapa untuk menyusukan anak. Kedua, kandungan hikmah dan kandung dari apa susu ini lorian terutama istri-istri ada hubungan batin. Dena malah perlu yang lain. Sebab apa susu dari yang lain yang alutnya susu sehingga angka hubungan jiwa. Jadi nemolan tu Amerika, waktu tanah Cina, Jepang pasti mereka ada yang lain. Lokor itu dan sebab ia nol tadi kandungannya tanpa susu anak. Jadi ada tanpa susu anak sebab susu air sapi. Banyak saja sekarang ngebantu susu sapi. Kenapa? Sebagian orang negeri dia namanya Maluku itu dah nasi yang keluar dari itu susu. Padahal kandungan itu Allah sudah memberikan air susu itu tidak ada bandingannya di dunia ini. Menurut hasil penyelidikan. Jadi rumah susu anak yang kedua ini ada hubungan baik mudahnya. Jadi orang pasti mudahnya mendorong. Namun untuk logika, maka orang anak-anak mendari logika Indo mendari itu anak karena ada hubungan baik. Sebab ini faktor apa susunan. Sidang umat yang kami muliakan.
sepertinya berbuat baik kepada kedua orang tua, maka dilarang berdurhaka, kena termasuk dosa besar kalau berdurhaka kepada orang tua. Sebagaimana hadis Rasulullah, al-qadiru isyraku billah wa uququ walidain wa qatlu nafsi wal yaminul bagus. Artinya termasuk dosa besar mempersekutukan Allah atau musyrik, durhaka terhadap kedua orang tua, dan membunuh orang lain, bersumpah palsu. Durhaka terhadap kedua orang tua termasuk perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan apabila kita ingin diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tergantung kegembiraan kedua orang tua. Begitu juga sebaliknya, kebencian Allah, kebencian tergantung kebencian orang tua terhadap anaknya. Dalam hadis Rasulullah, ridaullahi fi ridau walidain wasukullahi fi sukil walidain. Artinya ridha Allah itu tergantung pada ridha kedua orang tua, dan muka Allah juga tergantung pada muka kedua ayah bunda. Jadi rezeki bagi bapak-bapak yang mempunyai orang tua, baik yang masih hidup tapi dicikwi batita yang pagi tumototan melayani sampai di tumotoi biasa si lorona puri pandri maka dia penakuan. Begitulah memang karakter orang tua sebagian, tapi harus kita ini menghadapi dengan lapang dada, sabar lagi. Aja di kodam ke tua-tua bawa biye, tua-tua macilaka, menurut kita tidak bisa selamat di dunia lebih-lebih di ada. Ini ada Allah Ta'ala. Nah sebab bencina tua-tua bencina Allah Ta'ala. Riwona tua-tua riwona itu Allah Ta'ala. Saya rasa inilah yang sempat saya sampaikan. Maka untuk itu ya Kabupaten Natu Mangkoi si boleh-boleh tak bersedekah, apalagi kita masjid ini Masjid Wali Batullah memerlukan dana. Jadi akan ada kesempatan untuk bersedekah patamen masjid kita sumbangkan pahalana itu juga kepada orang tua baik yang masih hidup, lebih-lebih kepada yang sudah meninggal. Sebab digawat di Bandung sumbangkan kota ini anak-anak, termasuk anak saya. Marilah kita berusaha semaksimal mungkin berbuat baik kepada orang tua, baik pada waktu muda, lebih-lebih pada waktu tua, sehingga kedua orang tua tetap meridai anaknya sehingga kita dapat selamat di dunia dan akhirat. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهر على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله مبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون. واعلموا أن الله تعالى صلى الله على نبيه القديم وقال تعالى إن الله وملائكته يصلوا على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل محمد والحمد لله رب العالمين. آمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wasqurullahal 'azim tadhkurukum wasquru ala ni'matihi wa li dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.